Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat semua? Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada kalian semua. Amin, amin, Allahumma amin. Anakku sekalian, pertemuan kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Pertemuan kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Mungkin ada yang ingat apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Baik, Bapak akan mengingatkan kembali apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Itulah yang dinamakan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Baik, anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Bersama dengan saya, Bapak Fadlan, Guru Emi Alisan Rahayu Kudundung Sampang. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah kalian dapat menjelaskan dan memberikan contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Baik, anakku sekalian, Bapak akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Anakku sekalian, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat terjadi secara alami maupun secara buatan. Baik, Bapak akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami dapat terjadi dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan cara tunas. Yang kedua, dengan cara umbi lapis. Yang ketiga, dengan cara umbi batang. Yang keempat, dengan cara umbi akar. Yang kelima, dengan cara geragih. Yang keenam, dengan cara akar tinggal atau rizoma. Yang ketujuh, dengan cara spora. Yang kedelapan, dengan cara tunas daun. Anakku sekalian, Bapak akan menjelaskan satu persatu perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami. Yang pertama, dengan cara tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan yang dikatakan berkembang biak dengan cara tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biasanya perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tunas ini terjadi pada pohon bambu dan pohon pisang.
Yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan atau bentuknya berlapis-lapis. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara umbi lapis ini biasanya terjadi pada tumbuhan atau tanaman bawang daun. Baik, yang ketiga adalah perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Biasanya, tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi batang ini terjadi pada tumbuhan atau tanaman ketela. Anakku sekalian, yang keempat adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan cara alami, yaitu dengan cara umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Biasanya tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi akar ini biasanya terjadi pada tumbuhan atau tanaman wortel. Yang kelima adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan cara geragi atau stolon. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru, sehingga menjadi tanaman baru. Biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif secara alami ini dengan cara geragi biasanya pada tumbuhan rumput atau dan tumbuhan stroberi. Anakku sekalian, yang keenam adalah perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami dengan cara rizoma. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma ini yaitu terjadi pada tumbuhan atau tanaman jahe, kunyit, dan kencur. Terus yang ketujuh, perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami dengan cara spora. Spora dibentuk pada daun. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil atau subur. Spora terletak di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora ini yaitu terjadi pada tumbuhan paku. Anakku sekalian, yang terakhir adalah perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami dengan cara tunas daun. Tunas daun yang tumbuh disebut tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah yang gembur. Biasanya tumbuhan ini yang berkembang biak dengan cara tunas daun ini terjadi pada tumbuhan atau tanaman cocor. Anakku sekalian, Bapak sudah menjelaskan satu persatu perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami. Ada 8 kan? Yang pertama dengan cara tunas, yang kedua dengan cara umbi lapis, yang ketiga dengan cara umbi batang, yang keempat dengan cara umbi akar, yang kelima dengan cara geragih, yang keenam dengan cara akar tinggal atau rizoma, yang ketujuh dengan cara spora, yang kedelapan dengan cara tunas daun.
Bapak sudah menjelaskan satu persatu. Mudah-mudahan kalian paham dan kalian mengerti. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak akan menyimpulkan dari materi tersebut bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun secara buatan. Anakku sekalian, untuk pertemuan berikutnya Bapak akan menjelaskan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Baik anakku sekalian, yuk kita simak video perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami dengan cara rizoma atau akar tinggal. Disimak ya. Anakku sekalian, tolong disimak. Nanti kalian semua mendapatkan tugas dari Bapak. Kalau sudah menyimak video ini, kalian semua bisa menanam jahe. Ya teman-teman, ini bibit jahe merahnya. Ini akan saya potong-potong dulu, baru saya simpan di tempat yang teduh. Kita keringkan sekitar 1 bulan dulu teman-teman. Kita biarkan di tempat terbuka sampai tumbuh tunasnya. Nah, ini setelah 1 bulan teman-teman, tunasnya sudah tumbuh. Jadi kalau sudah seperti ini sudah siap kita tanam bosku. Tunasnya sudah mulai panjang. Kalau ini tunasnya masih pendek ini. Nah, ini sudah panjang juga teman-teman. Jadi akan kita tanam di polybag. Nah, ini polybagnya. Medianya ini sekitar 2 minggu yang lalu sudah saya siapkan sebelumnya teman-teman, supaya tanahnya siap kita tanami. Jadi terdiri dari campuran arang sekam, kompos, dan tanah humus teman-teman. Ini akan kita tanam teman-teman. Di sini kita lubangin sedikit saja, baru kita tanam jahe merahnya. Terus kita timbun media tanah sedikit saja, tunasnya ya, menghadap ke atas teman-teman. Ya seperti ini. Yang ini juga akan kita tanam di polybag yang satunya. Ya sudah selesai kita tanam teman-teman. Kelihatan tunasnya. Ini juga jadi bagusnya pada saat baru ditanam seperti ini, kita simpan di tempat yang teduh dulu, tidak terkena langsung dengan sinar matahari teman-teman, biar tidak layu. Jadi nanti sekitar 1 minggu baru kita kasih kena matahari langsung. Nah, ini setelah 3 minggu habis saya tanam teman-teman, sudah nampak segar. Sudah ini ya, sudah mulai tinggi ini, sudah lebih 1 jengkal tingginya ini teman-teman, tinggi daun. Jadi tinggal kita siram kalau sore teman-teman, supaya tanahnya di dalam polybag itu tetap lembab, tetap basah. Sini belum saya kasih full karena nanti di situ tempat ini teman-teman pada saat kita kasih pupuk tambahan, jadi ada ruang untuk nanti ini tempat pemupukan susulan teman-teman. Pada saat jahenya sudah besar, medianya ini, polybagnya ini bisa kita ganti teman-teman dengan polybag yang lebih besar lagi. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hijau, salam organik, terima kasih. Nah, anakku sekalian, itulah video tentang bagaimanakah cara menanam tanaman jahe. Nah, tugas kalian sekarang adalah
menanam jahe di polybag atau di aqua seperti ini ya, seperti ini. Nanti kalian dikumpulkan pertemuan yang akan datang, pertemuan berikutnya ya, dikumpulkan ke sekolah. Baik anakku sekalian, cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak kalian dapat dipahami atau dimengerti. Nah, mudah-mudahan kalian semua mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Bapak. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.